kembali membongkar rahasia menang cepat hitam pada pembukaan Gambit Kontra. Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Gambit kontra terjadi dari pion ke E4 yang dibalas hitam dengan pion ke E5. Putih gajah ke C4, lalu pion digratiskan ke F5. Dari sini kita akan bongkar beberapa rahasia menang cepat hitam. Pertama kita lihat jika gambit diterima, yaitu putih pion kali pion. Maka hitam akan mengeluarkan kuda ke F6. Di sini kadang putih kuda ke F3, kadang pula pion ke G4. Jika kuda ke F3, hitam akan memajukan pion mengancam kuda. Jika menteri ke E2, maka hitam menteri ke E7. Jika kuda melompat ke G5, keluarkan saja kuda ke C6. Jika gajah melakukan skak, maka raja geser ke D8. Jika pion maju mengancam pion, lompatkan saja kuda ke D4 mengancam menteri. Pastinya menteri geser ke D2, karena pion terancam kuda, maka buang saja kuda kali pion. Skak benteng, jika putih berani menterinya kali kuda, maka pion kali pion. Skak ster. Kita kembali lagi ke belakang. Kita lihat variasi gerakan yang lainnya. Kita lihat jika putih, pion ke G4. Di posisi ini, ada dua versi gerakan terbaik dari hitam, yaitu ada yang gajah ke C5, ada yang pion ke D5. Dari keduanya itu, permainannya akan sama, melakukan pengorbanan dua perwira, yaitu korban kuda dan gajah. Pertama, gerakan yang gajah ke C5 terlebih dahulu. Setelah putih memajukan pion mengancam kuda, hitam memajukan pion mengancam gajah. Jika gajah ke B5 melakukan sekak, pion akan menutup sekak terlebih dahulu. Jika gajah mundur misal ke B3, hitam akan melakukan rokade pendek, mengorbankan kudanya. Setelah pion kali kuda, gajah kali F2, sekak. Raja kali gajah, lalu hitam gajah kali F5. Dari pengorbanan hitam kuda dan gajah ini, kalian dapat melihat, hitam sudah unggul posisi. Apapun balasan dari putih saat posisi ini, hitam akan dengan mudah menyerang putih. Apalagi jika putih melakukan pion kali pion, menteri akan ke H4 skak. Jika raja geser ke E2, gajah ke G4 skak seter. Jika raja ke E3, menteri ke F4 skak. Raja hanya dapat geser ke E2, gajah ke G4 skak. Raja geser ke D3, menteri ke D4, skak mat. Jika saat disekak dengan menteri tadi, raja geser ke G2, gajah ke E4, skak. Jika kuda menutup, menteri ke G4, skak. Raja geser, benteng kali kuda, skak. Raja geser, menteri ke G2, skak. Raja ke E1, menteri ke F2, skak mat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini. Jika kuda ke F3 membuka jalan rokade sekaligus mengancam pion, maka kuda ke C6 melindungi pion, yang saat ini terancam kuda F3. Jika putih melakukan rokade pendek, di sini hitam dapat berupaya mencari kesalahan putih agar dapat menang cepat, yaitu kuda ke G4. Buat putih yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan kuda, akan memajukan pion ke H3. Maka hitam dapat mengabaikan ancaman pion ini, lalu memajukan pion ke H5. Ini adalah bentuk upaya hitam agar menteri dapat masuk ke H4 nantinya. Setelah pion kali kuda, hitam akan pion kali pion. Kesalahan yang dicari hitam yaitu jika kuda lari menghindari ancaman pion. Misalkan kuda ke H2, secara otomatis menteri dapat ke H4. Dan jika sudah posisi seperti ini, sulit untuk putih menemukan obatnya. Jika kuda dilepas, misalkan kuda kali pion, maka menteri ke H1 skak mat. Pada posisi ini, langkah terbaik putih yaitu
Menggeserkan benteng ke E1, mengorbankan kuda. Menteri kali kuda, skak. Raja geser, menteri mengejar ke E1, skak. Raja ke E2, menteri kali pion. Dan seterusnya hitam dipastikan memenangkan permainan. Misalkan benteng ke G1 mengancam menteri. Kuda ke D4, skak. Raja ke D3, benteng ke A3, skak. Pion menutup, benteng kali pion, skak. Raja ke E4, benteng ke F4, double skak. Raja kali pion, menteri ke E4, skak mat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini. Mungkin hitam akan menolak gambit, bisa pion ke D3, bisa kuda ke C3, dan sebagainya. Pertama, kita akan lihat jika hitam menolak gambit dengan memajukan pion ke D3. Melindungi pion sekaligus membuka serangan gajahnya. Versi gerakan terbaik hitam akan menggerakkan kudanya ke F6. Versi balasan terbaik putih, kuda G-nya melompat ke E2. Ini adalah balasan yang cukup bagus dari putih. Namun, dari sini akan ada beberapa kesalahan gerakan putih yang harus kalian catat. Karena akan ada problem skakmat hitam dengan mengorbankan menteri dan benteng yang sangat brilian di permainan ini nantinya. Mari kita simak permainannya. Hitam gajah ke C5, putih pion ke C3, hitam kuda ke C6, putih pion ke D4, dan hitam pion kali pion. Jika pion kali pion kembali, pastinya gajah akan melakukan sekak ke petak B4. Setelah gajah menutup, hitam kali pion, dan hitam akan unggul posisi. Jika kuda yang kali pion, posisi masih seimbang, dan hitam pion kali pion. Setelah putih mengeluarkan gajahnya ke F4, menyerang pion C7, pion maju ke D5, menyerang gajah. Gajah pastinya akan ke B5, mengunci pergerakan kuda. Maka hitam gajah kali kuda, lalu menteri kali gajah. Kuda tidak dapat kali menteri, karena masih terkunci gajah. Maka hitam melakukan rokade pendek, agar kudanya dapat bergerak. Dan menteri putih jadi terancam kuda. Langkah yang nampak terbaik buat putih, yaitu menteri bergerak ke A4, membantu gajah menyerang kuda. Hitam gajah ke D7. Dari sinilah, hitam akan dapat menemukan sebuah problem pengorbanan menteri dan benteng. Dimulai dari pergerakan gajah kali kuda, pion kali gajah, gajah ke G5 mengunci pergerakan kuda, menteri ke H8, menteri ke B3, kuda ke G4, mengancam pion. Gajah ke H4 melindungi pion. Pion maju menyerang pion. Putih rokade pendek, menambah perlindungan terhadap pion dengan benteng. Pion maju mengancam benteng. Benteng geser ke E1, menteri ke H5 mengancam gajah. Gajah mundur ke G3. Gajah G putih ini adalah satu-satunya pelindung H2. Jadi, di sini hitam dapat melakukan benteng kali pion. Jika gajah kali benteng, maka menteri kali H2 skakmat. Pada posisi ini, sepintas putih masih aman. Ini memungkinkan putih akan menggerakkan menteri ke B7 menyerang benteng. Maka benteng ke F8, dan putih terancam skakmat di petak F1 dengan benteng. Untuk putih dapat melindungi petak F1, putih pastinya akan mengeluarkan kudanya ke D2. Padahal pada posisi ini, ada gerakan hitam yang jarang buat pemain putih bisa menduganya. Benteng kali pion sekak. Raja kali benteng, lalu menteri ke H3 sekak. Jika raja kali menteri, kuda ke E3 sekak dengan gajah. Raja tidak dapat mundur karena ada kuda. Raja geser ke H4, lalu kuda ke G2 sekak. Raja geser ke G5, benteng ke F5 sekak. Raja ke G4, benteng ke F4 double sekak. Raja ke G5, pion ke H6 sekak. Raja ke G6, gajah ke E8 skakmat. Lalu
Bagaimana jika saat menteri sekak ke H3 tadi, raja tidak kali menteri, tapi memilih mundur ke G1? Maka benteng akan ke F2. Gajah tidak dapat kali benteng, karena ada ancaman sekak mat di petak H2. Jika putih melakukan sekak dulu dengan menteri juga, itu cuma sekali. Karena setelah raja geser, tidak ada lagi yang dapat menyelamatkan raja putih. Misalkan langkah sembarang, kuda ke F3, menteri ke G2, sekak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Di sini putih gajah kali kuda. Agar setelah benteng kali gajah, menterinya akan ke H5, sekak. Setelah pion menutup, menteri dapat pion mengancam benteng. Gerakan seperti ini sering terjadi saat melakukan pembukaan seperti tadi. Dan hitam bentengnya akan ke G7, mengancam menteri. Lalu menteri ke H8. Hitam pion ke D5, E kali F5, gajah kali F5. Dan putih biasanya akan memajukan pion D-nya, membuka serangan gajahnya. Lalu benteng ke F7, memberi jalan agar menteri kali pion, melakukan sekak. Gerakan-gerakan ini bukan masuk akal lagi, tapi sering dijumpai terjadi di permainan catur. Di posisi ini ada yang menteri kali pion sekak, ada juga yang gajah ke H6. Jika menteri kali pion sekak, maka menteri akan hilang, karena benteng akan menutup ke E7. Menteri tidak dapat kabur karena terkunci open sekak dengan benteng. Jika tadi gajah ke H6, maka menteri ke H4. Yang terlihat jelasnya sih, menteri ini mengunci pergerakan gajah. Jika gajah kali gajah, pasti menteri akan hilang. Padahal tujuan utama hitam adalah petak B4. Jika ketahuan, pasti akan memajukan pion ke C3. Dan menteri akan kali gajah. Tapi rata-rata pemain putih lebih memilih menggeserkan gajah ke G7, mengajak pertukaran menteri, agar tidak terjadi kehilangan gajahnya. Maka menteri ke B4 sekak. Pion menutup, menteri ke B2. Dan di langkah-langkah berikutnya, bisa dipastikan hitam akan memenangkan permainan. Nah, kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada saat gajah ke C4. Di sini kita akan sama-sama melihat susunan gerakan mematikan cepat dari hitam. Hitam membalas dengan kuda ke F6, lalu putih pion ke D4 mengajak pertukaran pion. Hitam pion kali pion, pion dimajukan mengancam kuda. Hitam juga memajukan pion ke D5 mengancam gajah. Gajah mundur ke B3, kuda ke E4, kuda ke E2, gajah ke C5. Pion ke F3, mengusir kuda. Menteri ke H4, skak. Pion menutup dan menteri jadi terancam. Pion maju mengancam kuda, sekaligus membuka serangan gajah ke petak F2. Pion kali menteri. Gajah ke H3, skak mat. Jika raja tidak kali gajah, yaitu geser ke E2, gajah ke G4 sekak, raja kali gajah, menteri kali menteri. Permainan catur adalah gambaran kehidupan manusia yang sama menginginkan keberhasilan dan mencapai bahagia. Langkah demi langkah, waktu ke waktu, terkadang terjadi hal tak terduga, bahkan tak disadari hadirnya keajaiban. Terkadang kita menghadapi kesulitan. Nikmatilah hidup kita. Ingatlah, kesulitan adalah guru terbaik yang mengajarkan kita kekuatan dan ketabahan. Ada kegagalan, ada kesuksesan. Janganlah takut gagal, karena setiap kegagalan adalah pijakan menuju keberhasilan. Jangan pernah biarkan bayangan masa lalu mengaburkan masa depan. Hiduplah di saat ini dan bangunlah impianmu dengan keyakinan. Ketika salah satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lainnya akan terbuka. Janganlah terlalu lama
melihat pintu yang tertutup, hingga kita tidak melihat pintu yang terbuka untuk kita. Hati yang penuh syukur adalah sumber kebahagiaan dalam kehidupan. Hargailah setiap berkah kecil dalam hidupmu, karena dari sanalah kebahagiaan besar bermula. Hidup ini singkat, jadilah alasan seseorang tersenyum hari ini. Kebaikan kecil yang kamu berikan bisa menjadi sinar terang di hari yang gelap bagi orang lain. Saya Darmawansyah mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya.